Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Sembiring, NIM 62112105. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah farmakologi, ruang lingkup farmakologi, dan rute pembagian obat. Yang pertama itu sejarah farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan, termasuk sifat kimiawi dan fisiknya, interaksi obat-obatan dengan organisme hidup, dan penggunaan dalam pengobatan. Farmakologi mencakup pengetahuan tentang sejarah, sumber, sifat, dan fisik, komposisi, efek fisiologi, dan biokimia, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekresi, dan penggunaan obat. Namun dengan berkembangnya pengetahuan, beberapa bidang ilmu tersebut telah berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri. Ruang lingkup farmakologi. Kimia medisinal. Kimia organik atau kimia medisinal merupakan ilmu yang termasuk dalam disiplin ilmu kimia. Namun, dalam perkembangan farmakologi di era modern, peran kimia organik atau kimia medisinal adalah sangat penting. Dari ilmu tersebut memberikan kajian mengenai struktur dan aktivitas obat, mekanisme aksi, farmakokinetika, stabilitas, dan nasib obat dalam tubuh. Yang kedua, farmakognosi. Farmakognosi adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang merupakan sumber obat. Yang ketiga, farmakodinamika. Ilmu yang mengkaji pengaruh obat terhadap tubuh dinamakan farmakodinamika. Definisi lain farmakodinamika adalah studi hubungan konsentrasi obat dan efek biologi, fisiologi, atau biokimia yang ditimbulkan, dan sebaliknya pengaruh tubuh terhadap obat. Aspek disiplin ilmu ini mencakup aksi obat, mekanisme aksi obat, dan target aksi obat balik pada organ, jaringan, maupun sel. Yang keempat, farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Yang kelima, farmakonitika. Ilmu yang mempelajari efek tubuh terhadap obat dinamakan farmakokinetika, yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Seluruh proses ini disebut proses farmakokinetik dan berjalan serentak. Yang kelima, absorpsi dan bioavailabilitas. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian, menyangkut kelengkapan dan kecepatan transfer obat dari tempat pemberiannya. Sedangkan bioavailabilitas atau ketersediaan hanya menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai tempat kerjanya atau sirkulasi sistematik. Yang keenam, biotransformasi atau metabolisme obat ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Yang ketujuh, ekresi. Obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ. Ekresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Obat atau metabolis polar diekresi lebih cepat daripada obat larut lemak, kecuali pada ekresi melalui paru-paru. Yang ketujuh, farmakologi klinik dan terapi. Merupakan aplikasi baik farmakodinamika dan farmakokinetika pada pasien dengan penyakit. Farmakologi klinik mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup, yaitu manusia. Ilmu tersebut digunakan sebagai dasar bagi penggunaan obat yang rasional pada manusia, yaitu manjur, aman, tepat, serta biaya yang terjangkau.
Sedangkan farmakoterapi berhubungan dengan penggunaan obat untuk mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Yang ke-8, toksikologi. Merupakan ilmu farmakologi yang berhubungan dengan efek samping atau sifat toksis suatu nyawa kimia. Toksikologi tidak hanya berkaitan dengan aspek toksik obat yang digunakan dalam proses terapi, namun juga aspek toksik senyawa kimia lainnya, misalnya polutan, racun, dan lain-lain, serta skala rumah tangga, industri, maupun lingkungan. Sekarang kita ke pembagian obat. Obat adalah suatu senyawa yang beraksi dalam tubuh, berinteraksi dengan molekul arget dalam tubuh, menstimulasi atau menghambat proses fisiologi normal. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Definisi pertama tersebut menyiratkan aksi obat dalam tubuh, sedangkan definisi yang kedua menyiratkan tujuan dari penggunaan obat. Obat itu juga merupakan racun dari beberapa referensi. Obat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, misalnya struktur kimia, efek farmakologi yang dihasilkan, penyakit yang diterapi, atau sistem fisiologis tubuh yang menjadi target terapi obat. Dijumpai di beberapa buku, klasifikasi obat tidak berdasarkan suatu aspek, melainkan lebih dari satu aspek. Rute pemberian obat melalui mulut atau oral. Pemberian obat melalui mulut atau oral adalah cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah, dan aman. Namun tidak semua obat dapat diberikan melalui mulut. Misalnya obat yang diuraikan oleh getah lambung seperti insulin atau oksitosin. Kedua, sublingual. Pemberian obat secara sublingual yaitu obat diletakkan di bawah lidah, tempat berlangsungnya absorpsi oleh selaput lendir setempat ke dalam vena lidah yang sangat banyak pada tempat tersebut. Keuntungan cara ini adalah obat langsung masuk ke peredaran darah besar tanpa melalui hati. Ketiga, secara suntikan atau parenteral. Keuntungan pemberian secara suntikan atau parenteral ialah: 1. Efeknya timbul lebih cepat dan teratur dibandingkan dengan pemberian oral. 2. Dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar, atau muntah-muntah. Dengan menggunakan suntikan ini tentunya punya kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah dibutuhkan cara asepsis. Kedua, menyebabkan rasa nyeri. Ketiga, ada bahaya penularan hepatitis serum. Keempat, sukar dilakukan sendiri oleh penderita. Dan kelima, tidak ekonomis. Keempat, melalui paru-paru. Cara inhalasi ini hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap, misalnya anestetik umum, dan untuk obat lain yang dapat diberikan dalam bentuk aerosol. Kelima, pemberian topikal. Pemberian topikal pada kulit. Tidak banyak obat yang dapat menembus kulit utuh. Jumlah obat yang diserap tergantung pada luas permukaan kulit yang terpajang serta kelarutan obat dalam lemak, karena epidemis bertindak sebagai sawar lemak. Keenam, rektal. Rektal adalah pemberian obat melalui rektum atau dubur yang layak untuk obat yang merangsang atau diuraikan oleh asam lambung, biasanya dalam bentuk suppositoria, kadang-kadang sebagai cairan, terutama digunakan bagi orang yang mual dan muntah-muntah. Intravaginal. Untuk mengobati gangguan vagina secara lokal, tersedia salep, tablet, atau sejenis suppositoria vaginal atau ovula yang harus dimasukkan ke dalam vagina
atau melarut di situ. Contohnya metronidazole. Penggunaan lain adalah untuk mencegah kehamilan. Ke-8, intraokuler dan intraaurikuler dalam mata dan telinga. Obat mata dan salep digunakan untuk mengobati penyakit mata atau telinga. Obat tetes mata ada bahayanya karena obat dapat diabsorpsi ke darah dan menimbulkan efek toksis. Sekian presentasi saya. Terima kasih.